Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Ketika saya menyampaikan renungan tentang melepaskan beban-beban masa lalu, banyak orang yang tidak mengerti caranya bagaimana. Kita memang dipengaruhi oleh masa lalu, tetapi jangan sampai itu menjadi beban. Seperti misalnya rasa sesal. Menyesal karena telah mengatakan kata-kata yang menyakitkan, yang sungguh bisa merusak relasi. Kita perlu mensyukurinya, karena berarti kita menyadari bahwa kita itu bisa bertumbuh menjadi lebih baik. Rasa sesal itulah yang mengingatkan kita. Tetapi jangan kemudian rasa sesal itu terus-menerus membebani. Kita menyalahkan diri sendiri, kita kemudian mengandaikan bagaimana seandainya bisa mengubah masa lalu. Itu tidak ada gunanya. Itu hanya membebani saat ini. Apalagi kemudian kita takut untuk mengambil keputusan di masa depan. Itu tidak baik, itu berarti membebani. Nah, bagaimana cara melepaskannya? Cara melepaskannya adalah mengubah dari yang negatif menjadi yang positif. Contoh rasa sesal tadi. Rasa sesal itu kita bisa melihatnya sebagai guru. Guru itu tidak mau membebani muridnya, tetapi supaya muridnya belajar. Nah, yang penting kita belajar dari masa lalu. Tidak berusaha untuk mengubahnya dan menyesal terus tentang hal itu. Itu tidak ada manfaatnya. Kemudian juga, rasa sesal itu bisa menjadi sebuah alarm. Tanda bahwa kita sadar. Bagusnya adalah kita sadar berarti kita sudah jadi lebih baik daripada waktu itu. Nah, ini lalu kemudian menjadi positif. Kalau bisa menyadari bahwa saya menyesal mengatakan yang menyakitkan, itu berarti saya tahu mana yang lebih baik. Dan karena itu belajar supaya lain kali saya sungguh-sungguh menjadi lebih baik. Mulai sekarang, dengan sadar saja berarti saya sudah lebih baik daripada waktu itu. Maka yang negatif itu menjadi positif. Rasa sesal juga membantu kita menyadari bahwa menjadi lebih baik itu mungkin. Tetapi sekali lagi kita jangan menggenggam kesalahan masa lalu sebagai sesuatu yang membebani dan kemudian kita genggam erat, tidak bisa kita lepaskan. Itu justru akan membebani kita. Dan terus-menerus kita akan bergerak, maju, tetapi dengan memikul beban rasa salah, beban negatif di masa lalu. Padahal dengan mengubahnya menjadi positif, maka kemudian rasa sesal pun menjadi positif. Kemudian tekanan dan beban dari masa lalu itu menjadi semakin ringan. Kita seperti menggenggam pasir, kalau terlalu kenceng malah lolos semua itu pasirnya. Seperti menggenggam air juga sama. Kita perlu handle ourselves with care, sehingga masa lalu tidak membelenggu kita. Ketika kita menjadikannya positif, memandangnya secara positif, maka energi negatif itu berubah menjadi energi positif. Lalu lepas. Kita bisa melepaskan itu karena tidak lagi membebani kita. Nah, begitu caranya. Juga dengan peristiwa-peristiwa negatif di masa lalu. Kita bisa mengubahnya menjadi positif. Dengan cara itulah kita membongkar energi negatif menjadi positif. Sehingga masa lalu yang berat tidak terus membebani kita dalam perjalanan kita selanjutnya. Kita justru menjadi semakin positif dan berpengharapan bahwa menjadi baik itu mungkin. Bahwa kita bisa memulai sesuatu yang baru dengan kekuatan Tuhan,
dengan kasih Allah. Dengan cara itu, masa lalu tidak lagi menjadi beban, tetapi menjadi sebuah berkat, menjadi guru, menjadi alarm, menjadi tanda kebijaksanaan, tanda pertumbuhan, yang membuat kita menjadi semakin bersemangat untuk menjadi semakin positif. Lalu hidup kita jauh lebih ringan, karena beban-beban masa lalu sudah kita lepaskan. Kita menghadapi setiap hari dengan semangat yang baru, dengan antusiasme baru, juga dengan cara pandang baru. Karena kemudian kita tidak lagi dibelenggu, dikuasai oleh cara pandang lama. Masa lalu itu membebani kita ketika kemudian membuat kita tidak berani mengambil keputusan, tidak berani bergerak, dan kemudian khawatir dan takut. Rasa sesal itu sendiri membebani. Nah, di sini juga perlu membedakan antara guilt and shame. Rasa sesal, rasa bersalah itu bagus. Karena membuat kita kemudian sadar mana yang baik, mana yang kurang baik. Rasa sesal juga menyadarkan kita bahwa kita sudah bertumbuh. Tetapi shame adalah rasa yang membuat kita malu, membuat tidak percaya diri karena kesalahan yang kita lakukan di masa lalu. Padahal shame itu sudah bisa ditinggalkan di masa lalu ketika rasa malu itu kita ubah menjadi positif karena rasa sesal itu. Sehingga rasa bersalahnya oke, membantu kita menjadi positif, tetapi kemudian rasa malunya juga bisa berubah ketika kita sudah positif. Tidak malu lagi karena kita kemudian menjadi lebih baik, sadar dan bertumbuh, dan mempunyai pengharapan bahwa kita bisa menjadi semakin baik. Maka shame, rasa malu itu juga bisa ditinggalkan. Karena sudah terjadi di masa lalu. Dan sekarang saya sudah menjadi positif. Karena berpengharapan menjadi lebih baik dan mengerti. Semakin sadar mana yang baik, mana yang kurang baik. Shame itu sesuatu yang bisa ditinggal, bisa diubah. Tetapi rasa salah itu sangat positif kalau kita bisa belajar darinya. Dan cara itu bisa mengubah rasa malu menjadi rasa percaya diri. Sehingga kita tidak lagi terbebani juga oleh shame and guilt. Dan kemudian bisa menjadi lebih percaya diri, lebih mampu mengasihi, lebih positif, dan lebih mampu juga untuk berpengharapan dalam setiap tindakan kita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.